Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, masih ditemani 3 orang teman-teman saya nih. Kali ini saya itu berada di sebuah areal bersejarah ya di Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya itu disinilah dulu pernah berdiri sebuah pabrik gula ya bernama Tanggulangin. Nah, tentu daerahnya juga di Kecamatan Tanggulangin di Kabupaten Sidoarjo. Nah, yang di depan ini tepatnya itu kalau nggak salah ya, nanti mungkin saya akan coba tanya Mas Agung ini lebih jelasnya apa. Cuman kalau menurut perkiraan ini rumah atau bekas administratur dari pabrik gula Tanggulangin. Ah, ini ada Mas Agung. Oke, Mas Agung, ini kita mau ngapain sih kesini itu? Mau melihat bekas-bekas pabrik gula Tanggulangin. Kalau bekasnya kan sudah nggak ada ya, jadi agak susah untuk kita kita busui. Oke. Ada beberapa peninggalan rumah dinas di sekitar Polsek Tanggulangin ya. Oke. Nah, untuk sejarahnya pabrik gula Tanggulangin itu seperti apa, Mas? Jadi pabrik gula Tanggulangin ini didirikan oleh keluarga Han. Ada namanya Han Tiauki. Han, pakai N. Han. Oke. Han Tiauki. Ya. Han Tiauki itu mendirikan pabrik gula Tanggulangin itu pada tahun 1835. Oke. Kemudian adiknya ada namanya Han Tiauhin. Han Tiauhin ini pendiri pabrik gula Ketapang yang di Surabaya di tahun yang sama, tahun 1835. Oke. Oke. Terus Mas ini berarti didirikan oleh Chinese ya, orang Tionghoa ya? Orang Tionghoa. Oke. Terus lalu tutupnya tuh di tahun berapa sih, Mas? Tutupnya pabrik gula Tanggulangin itu ya karena krisis Malaysia sekitar tahun 1934. Tahun 1934. Ya. Lalu kemudian itu di era Jepang lalu kemerdekaan itu seperti apa, Mas? Kalau pabrik gula Tanggulangin itu ada saya nggak lupa, ada dokumennya juga. Ya. Nanti saya tuliskan buatkan catatan di sini bahwa pabrik gula Tanggulangin di masa penjajahan Jepang pada masa penjajahan Jepang itu menjadi apa ada. Cuma saya nggak lupa yang Tanggulangin ini. Siap. Lalu Mas, ini kan kalau yang informasi umumnya ya kan pernah jadi pabrik tekstil ya. Nah, itu sejak kapan sih, Mas, itu berubah? Era kemerdekaan tahun 1950-an. Setelah nasionalisasi ya? Iya. Oke, lalu untuk asetnya sekarang itu dipegang swasta tuh gimana, Mas? Yang kabar terbarunya ya? Agak kurang tahu. Oke. Untuk asetnya itu apakah milik perorangan atau masuk PTPN 10 atau Pemkab Sidoarjo? Masih belum jelas ya? Belum jelas Gimana? Ya, Mas Agung, ini buat mastiin aja bangunan di depan nih, menurut Mas Agung yang familiar sekali dengan pabrik gula itu dulunya bekas apa? Administratur kah atau apa gitu? Ini kayaknya bekas kantor administrasi pabrik gula Tanggulangin. Oh, kantornya ya di sini ya? Oke, ya. Ini berarti kalau dari depan ini masih kelihatan bangunan lama ya, Mas ya? Iya. Bangunan lama. Cuman ada beberapa kaca-kaca itu kayaknya sudah diperbarui. Oh iya, betul. Sesuai dengan zamannya mungkin, Mas ya? Oke. Rumah dinasnya juga masih banyak kok yang tersisa. Rumah dinasnya di sebelah mana, Mas? Di sebelah utara pabrik gula Tanggulangin. Tanggulangin. Berarti setelah jembatan itu ya? Iya. Oke, siap. Oke, jadi begitu tadi ya penjelasan singkat tentang pabrik gula Tanggulangin yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tadi dulu pabrik gula Tanggulangin itu juga punya jalur lori ya, juga punya lokomotif uap itu beberapa dari Ornstein Koppel. Namun ketika pabrik gula ini tutup, itu banyak sekali yang secara keseluruhan itu dipindahkan ke beberapa pabrik-pabrik gula yang ada di Jawa Timur ya, seperti di Pajaraan dan juga di Krebet. Kalau nggak salah itu ada 7 lokomotif ya, 7 lokomotif uap yang dipunyai oleh pabrik gula Tanggulangin. Nah, beberapa bekas jalur lori itu jembatannya di mana, Mas ya? Di Kaliporong bukan sih? Jembatan ya di Kaliporong. Di Kaliporong ya? Sebelah timurnya atau itu sebelah timurnya jembatan kereta api sekarang. Yang existing itu ya, tinggal sisa fondasi itu ya? Iya. Oke. Kita udah pernah ke sana kan, Mas ya? Pernah ke sana ya. Udah pernah ke sana, itu tinggal sisa fondasi aja. Itu yang ada bekasnya. Itu kalau nggak salah seingat saya itu sejak adanya lumpur itu ya trasenya itu juga sudah hancur ya yang ke arah selatan. Lalu terkoneksi lagi ke halte Tanggulangin, Mas ya, atau stasiun Tanggulangin ya. Oke, jadi
Haltenya itu dari dari jalur lori yang mengarah ke halte Tanggulangin itu dia nyebrang jalan ini ya. Nyebrang jalan ini ke sisi barat, lalu nanti dia akan di drop itu produksi gulanya ke halte Tanggulangin, lalu kemudian akan dibawa oleh kereta api milik SS pada saat itu ke Surabaya untuk dikapalkan lagi ke Eropa. Nah, ini saya masih ditemenin sama Om Sarip ya. Om Sarip tuh dengan logonya nih, dia trail hunter, dia penyuka kereta api tapi ngikutin aja di pabrik gula. Dia sama Mas Rosid nih, pemuda Sidoarjo yang seneng banget sama sejarah-sejarah pabrik, bukan sejarah ya, maksudnya sejarah umum lah di Sidoarjo. Oke, jadi langsung kita menuju ke bekas rumah dinas ya Mas ya? Bekas rumah dinas milik bekasnya milik pabrik gula Tanggulangin. Kacamata baru nih Om. Sidoarjo Om. Jadi saya masih ikutin Mas Agung nih untuk nunjukin beberapa bekas rumah dinas ya yang pernah ditelusuri Mas Agung beberapa waktu lalu. Kemudian ini saya diajak ya untuk ya sebenarnya sih buat belusukan ya, tapi sekalian lah dimasukin aja ke jadi konten karena mungkin cukup bagus juga ya untuk dikulik-kulik tentang pabrik gula yang pernah eksis di Sidoarjo ya. Dulunya ada 15 ya, kemudian itu di tahun 1900-an kurang lebih ya itu tersisa cuma 13 ya eksis, kemudian berguguran di tahun 1930-an. Apa Mas yang ini? Iya, ini termasuk ini yang sana rumah dinas pabrik Tanggulangin. Oke, bentar Mas, ini dulu ya. Nah, ini salah satunya ini nih yang jadi kayak Pujasera gitu ya. Kayak Pujasera Mas ya? Pujasera ini seperti ini salah satunya, lalu di seberangnya itu juga ada tuh rumah dinasnya ini. Ada lagi Mas selain ini yang di muka jalan? Masuk ke dalam. Oke. Sebentar Mas, kita coba lihat dulu. Nah, jadi ini permukaan jalannya di depan nih jalan raya ya, yang dari Surabaya ke arah selatan ke Porong ya, itu memang sudah meninggi jauh banget ya. Itu dari itu rumahnya itu ada di sana. Ini ada di sana sebelah kiri, lalu jalan rayanya itu kurang lebih sudah naik 3 meter mungkin ya, atau 2 meteran. Oke, saya akan coba ini nih, coba ngikutin lagi Mas Agung untuk nunjukin berapa rumah peninggalan pabrik gula Tanggulangin. Salah satunya nih jadi dapur Bunda. Nah, ini bagian belakang dari rumah dinas ya, yang ada di sisi utaranya. Itu tadi yang hijau kan jadi Pujasera ya. Ini yang tadi jadi dapur Bunda itu. Ini bagian belakangnya itu terlihat memang dari bangunan utama rumah itu ada sebuah koridor ya, ada jalan itu yang menghubungkan antara bangunan utama ke bagian belakang. Nah, itu biasanya terpisah ya, antara bangunan utama, dapur dan gudang itu memang dipisahkan dari bangunan induk seperti itu, lalu dihubungkan dengan sebuah koridor. Oke. Di mana Mas? Di sana lagi. Oke. Jadi kemudian ketika saya masuk lagi lebih dalam ke sebelah timur, ada lagi bangunan yang sekarang menjadi ini ya, kantor dari Persatuan Istri Anggota Polri Bayangkari Ranting Tanggulangin. Ini model rumahnya model rumah kopel ya, artinya satu bangunan itu dibagi dua menjadi 2 rumah bagian. Terlihat itu, ini rumahnya tuh sisi kanan dan sisi kiri itu terlihat sama ya, karena namanya rumah kopel. Oke. Mas, ada lagi? Oke. Oh ini kolonial banget nih Mas. Nah ini ya, ini yang lumayan bagus banget nih, lebih artistik ya ketimbang 3 rumah tadi yang sudah lebih dahulu tak ada di video. Ini sekarang jadi TK Dharma Wanita ya, Dharma Wanita ya, jadi TK Dharma Wanita seperti ini. Cuman karena saya kesini pada hari Minggu,
ya, kegiatan belajar mengajarnya tentunya lagi libur, makanya saya tidak bisa mengakses lagi lebih dalam untuk melihat bagaimana detailnya rumah atau bangunan bekas rumah dinas ex Sweaker Fabrik Tanggulangin atau pabrik gula Tanggulangin. Ya, Mas Agung ada tambahan info lagi nggak Mas tentang pabrik gula Tanggulangin itu? Sorry, saya tadi agak apa namanya, dari datanya, dari data Mas Rosid juga tadi disebutkan bahwa berubah menjadi pabrik tekstil itu 60-an ya, mungkin sekitar 50-60-an. Iya. Kemudian tutupnya itu pada saat krisis moneter tahun 1997 atau 98. Berarti ya memang Krismon itu ya? Iya. Ketika Krismon ya? Iya Mas Rosid. Itu pabrik tekstil tahun 60-an ya, sekitar 50-60-an lah. 62. Kalau di 60-an. Akta notarisnya segitu. Berarti memang ini pabrik gula Tanggulangin itu memang tidak pernah tergabung dalam suatu korporasi Mas ya? Enggak. Dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri ya? Karena tadi punya keluarga Han. Keluarga Han. Oke. Yang rumahnya kan juga ada di rumah keluarga Han kan juga ada di Jalan Karet ya kalau nggak salah. Jalan Karet ya? Iya. Oke, ya Jalan Karet. Di Jalan Karet. Betul. Terus untuk ini Mas, kalau keluarga Han sendiri untuk secara keseluruhan itu apakah dia punya pabrik gula lain apa memang cuman di Tanggulangin aja? Sepengetahuan Mas Agung? Kalau info di Sidoarjo itu hanya pabrik gula Tanggulangin. Iya. Tapi dia juga disebutkan pernah setelah bisnis yang dijalankan di Surabaya, pabrik gula Ketabang. Oke. Itu ditutup tahun 1870-an. Keluarganya itu mulai beralih pada bisnis properti yang ada di Tanggulangin. Bisnis properti itu kayak rumah-rumah dan segala macam. Ya. Itu pindah ke Tanggulangin, cuman masih belum nemu di daerah mana tempatnya. Oke. Berarti keluarga Han nggak punya lagi nih Mas, pabrik gula di kota lain itu nggak punya? Setahu saya kalau untuk kota-kota lain ada, cuman saya lupa pabrik gula mana. Oke. Oh iya Mas, ini kan Mas Agung kan tadi bilang bahwa ini kan keluarga Han tuh Chinese ya? Iya. Oke. Nah sebelumnya Mas Agung tuh ngajak saya itu ke pabrik gula yang dimiliki oleh orang Belanda ya? Entah itu dari pemerintah atau yang lainnya. Nah Mas, di Sidoarjo itu ada nggak sih Mas selain keluarga Han yang punya pabrik gula? Ada. Itu pabrik gula Porong sama pabrik gula Candi. Ya. Sorry, namanya itu ada. Saya terus terang agak lupa. Itu namanya diabadikan di depan kantor pabrik gula Candi. Oke, yang ada di seberang pabrik gula itu. Ya Pak? Teguan Sing itu pendiri salah satu ya pendiri. Jadi pabrik gula Candi itu pabrik gula tertua di Sidoarjo yang dimiliki oleh orang Cina sama orang Belanda. Oke. Nah, kemudian yang Belanda ini mendirikan pabrik gula Buduran, kemudian yang Teguan Sing ini mendirikan pabrik gula Porong. Oh, berarti dari Candi dulu baru dia ekspansi ke Porong ya? Porong, ya. Oke, siap. Jadi cuma itu aja Mas ya? Ada Candi sama Porong aja yang kaitannya sama, termasuk Tanggulangin ya? Yang masih ada kaitan sama ini ya? Panjunan itu juga dimiliki oleh orang Cina yang masih keluarga Han juga. Oke, Mas, ini Panjunan itu agak tidak familiar untuk orang awam ya, apalagi orang Sidoarjo ya. Panjunan ada di mana? Panjunan persisnya? Itu lokasinya di Jalan Gajah Mada, jalan strategis Gajah Mada. Jadi sentra kuliner Gajah Mada di Sidoarjo itu bekas pabrik gula Panjunan. Itu pernah dimiliki oleh keluarga Han juga. Ya. Kemudian ditutup di tahun 1895. Kemudian tahun 1896 itu dibeli sama korporasi gula Oi Tiong Ham. Oh, yang apa itu Taipan gula itu ya? Oke, siap. Oke, Mas Agung, terima kasih banyak nih buat infonya. Nanti mungkin kita ke Panjunan Mas ya, untuk mengungkap itu pabrik gula yang nggak seberapa lama lah ya eksistensinya ya. Oke, siap. Ini kemana lagi Mas? Ke arah selatan itu ada bekas rumah dinas. Masih ada lagi ya? Masih ada. Oke, siap. Ayo Om Sarip. Ayo Mas Rosid. Semangat terus.